Setelah bangkit dari kematian, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam berbagai kesempatan selama 40 hari. Penampakan Yesus tidak hanya ditujukan kepada murid-muridnya yang percaya kepadanya saja, tetapi juga kepada orang-orang yang tidak percaya, seperti Yakobus. Namun, apa sebenarnya tujuan dari penampakannya tersebut? Sebagai orang percaya, kita dapat menyimpulkan bahwa peristiwa Yesus menampakkan diri kepada para muridnya dan beberapa orang ini, merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam rancangan dan karya Allah bagi keselamatan umat manusia. Maka dari itu, penampakan diri Yesus kepada para muridnya ini tidak dapat dianggap sepele. Garis besarnya, penampakan Yesus Kristus ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada banyak orang, bahwa Dia telah mengalahkan kuasa maut dan bangkit dari kematian untuk hidup yang kekal. Selain itu, penampakan ini juga bertujuan untuk menguatkan murid-muridnya, karena tidak lama lagi, Tuhan Yesus akan kembali kepada tahtanya di sorga. Sedangkan, penampakan Yesus kepada beberapa orang yang tidak percaya kepadanya, bertujuan untuk meneguhkan mereka dan juga memanggil mereka menjadi rasul-Nya. Alkitab mencatat, Tuhan Yesus menampakkan diri paling tidak sebanyak 10 kali kepada murid-muridnya dan kepada orang yang belum percaya kepadanya, baik kepada individu maupun kelompok. Lantas, siapa saja orang-orang spesial yang secara khusus dijumpai Tuhan Yesus pasca kebangkitannya dari kematian? Nah, untuk mengetahui siapakah mereka dan bagaimana penampakan tersebut terjadi, simak pembahasan selengkapnya dalam video ini. 1. Penampakan kepada Maria Magdalena. Markus 16, ayat 9. Maria Magdalena adalah salah satu tokoh Alkitab Perjanjian Baru yang secara khusus dijumpai oleh Tuhan Yesus. Dia merupakan orang pertama yang mengalami penampakan Yesus Kristus setelah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Selain menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Maria Magdalena juga merupakan salah satu saksi dari penyaliban dan kematian Tuhan Yesus, tercatat dalam Matius 27, ayat 55-56. Jadi kesimpulannya, Maria Magdalena sangat tahu di posisi mana mayat Yesus dibaringkan di dalam kuburan, Markus 15, ayat 47. Menariknya dari peristiwa ini, saksi pertama yang menyaksikan kebangkitan Yesus adalah seorang wanita. Pada masa itu, peran wanita dianggap kurang dihargai, sehingga kesaksian mereka tentu dianggap lemah. Namun, melalui peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, wibawa wanita sederhana seperti Maria Magdalena, diangkat dengan dijadikan sebagai saksi pertama dari kebangkitannya. 2. Penampakan kepada Simon Petrus. Lukas 24, ayat 34 dan 1 Korintus 15, ayat 5. Orang spesial selanjutnya yang dijumpai secara khusus oleh Tuhan Yesus Kristus pasca kebangkitannya dari kematian, adalah Simon Petrus. Simon, yang juga dikenal sebagai Kefas atau Petrus, adalah salah satu murid Yesus yang paling terkenal dan berpengaruh dalam kepemimpinan gereja mula-mula di Yerusalem. Karena pengaruhnya yang besar dalam pertumbuhan gereja, penampakan Yesus secara khusus kepada Petrus dan doa Yesus yang diucapkan secara khusus untuknya menjadi peristiwa yang sangat penting. Tercatat pada Lukas 22, ayat 31-32. Meskipun Alkitab tidak mencatat peristiwa penampakan Yesus kepada Petrus secara detail, tetapi penampakan Tuhan Yesus kepada Petrus ini merupakan satu rangkaian penting yang tak terpisahkan dalam peristiwa kebangkitannya. 3. Penampakan Yesus kepada Yakobus. 1 Korintus 15, ayat 7. Yakobus adalah saudara Tuhan Yesus, seibu sebapa. Namun bedanya, Tuhan Yesus dikandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri antara Yusuf dengan Maria. Tercatat dalam Lukas 1, ayat 35. Sebenarnya, Injil tidak secara khusus menyebutkan Yesus menampakkan diri kepada saudaranya Yakobus. Tetapi, kita tahu dalam Alkitab tercatat, suatu waktu Yesus bertemu dengannya beberapa saat sebelum para murid pergi ke Galilea.
Satu-satunya catatan Alkitab tentang peristiwa ini bisa ditemukan dalam 1 Korintus 15, ayat 7, di mana Paulus menulis, "Setelah itu, ia dilihat oleh Yakobus, kemudian oleh semua rasul." Ini menunjukkan bahwa Yesus sempat mampir di rumahnya di Nazaret sebelum ia pergi ke Galilea. Alkitab juga mencatat, sebelum dipanggil menjadi rasul, Yakobus beserta saudara-saudaranya yang lain tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, tercatat dalam Markus 3, ayat 21 dan Yohanes 7, ayat 3-5. Oleh karena itu peristiwa penampakan Yesus pada dirinya, merupakan peristiwa penting, karena sejak saat itulah Yakobus akhirnya yakin bahwa Yesus saudaranya, adalah Allah sesungguhnya. Yakobus pun sepenuhnya mengabdikan sisa hidupnya untuk memimpin gereja mula-mula bersama Petrus di Yerusalem. Nah, itulah tadi beberapa orang yang dianggap spesial oleh Tuhan Yesus, sehingga pasca kebangkitannya, Tuhan Yesus secara khusus menampakkan diri bagi masing-masing mereka. Kiranya video pembahasan kali ini bisa menjadi berkat buat Anda. Tuhan Yesus memberkati.